Integrasi Islam ke dalam dataran tinggi Minangkabau di Sumatera Barat bukanlah sekadar transisi sosiologis atau politik semata. Dalam memori kolektif masyarakat yang tersimpan melalui tradisi lisan dan historiografi kolonial, proses ini terekam sebagai sebuah perang metafisika yang dahsyat. Ini adalah kisah pertarungan ilmu, sebuah bentrokan eksistensial antara kekuatan mistis animisme leluhur adat lama melawan otoritas spiritual baru dari sufisme Islam. Sebelum dominasi ortodoksi Islam, lanskap spiritual Minangkabau diperintah oleh hubungan yang kompleks dengan alam serta roh-roh leluhur. Kekuatan diperoleh melalui praktik asketisme dan interaksi dengan roh alam. Cerita rakyat merekam keberadaan ilmu-ilmu seperti ilmu kebal, kemampuan kulit menolak senjata tajam, gayuang, ilmu mematikan yang menyerang dari jarak jauh, dan silek harimau, seni bela diri yang melibatkan kerasukan roh harimau leluhur. Fase awal Islamisasi di pesisir digambarkan bukan sebagai perang pedang, melainkan sebagai adu kesaktian. Tokoh sentralnya adalah Syekh Burhanuddin Ulakan. Kedatangannya disambut tantangan dari para dukun. Mereka memanggil badai untuk menghalanginya berkhotbah. Namun Syekh Burhanuddin menggunakan doa untuk membelah awan, membuktikan Tuhannya lebih berkuasa atas alam. Elemen paling kritis adalah figur Inyak Balang, harimau leluhur. Legenda menceritakan seekor harimau besar mendatanginya untuk menyerang. Syekh Burhanuddin menundukkannya hanya dengan pancaran spiritual. Harimau itu kemudian menjadi jinak dan bersumpah setia menjadi penjaga bagi sang chef. Kekuatan lama tidak dimusnahkan, tetapi direkrut menjadi abdi bagi iman baru. Hingga hari ini, cerita rakyat menyebutkan makam Syekh Burhanuddin dijaga oleh harimau gaib. Kiamat Padri, perang para penyihir dan Puritan 2,1, bangkitnya harimaunan salapan dan politik ketakutan, sementara Islamisasi awal di pesisir bersifat sinkretis dan akomodatif. Awal abad ke-19 membawa gelombang baru yang radikal, Gerakan Padri. Terinspirasi oleh Puritanisme Wahabiyah yang dibawa pulang dari Mekah oleh 3 orang haji miskin, Haji Sumanik, Haji Piobang, gerakan ini menolak kompromi. Folklore era ini bergeser drastis dari kontes mukjizat menjadi narasi jihad apokaliptik. Para pemimpinnya, yang dikenal sebagai harimaunan salapan 8 harimau, digambarkan dalam tradisi lisan tidak hanya sebagai ulama, tetapi sebagai panglima perang yang memiliki kemampuan supranatural yang mengerikan. 13 penggunaan istilah harimau untuk para reformis Islam yang ketat ini sangat ironis namun signifikan. Ini merupakan pengambilalihan simbol kekuasaan tertinggi adat oleh ulama. Harimau-harimau agama ini, dalam pandangan rakyat jelata, adalah sosok yang mampu melakukan kekerasan metafisika terhadap para praktisi adat yang korup, penyabung ayam, peminum tuak, penjudi. Ketakutan terhadap mereka bukan hanya ketakutan akan hukuman fisik, tetapi ketakutan akan kualat atau kutukan spiritual. 2,2 Tuan Kunan Renceh, paradoks ulama dan penyihir putih. Tuan Kunan Renceh adalah figur yang paling kontroversial dan menakutkan dalam pertarungan ilmu ini. Sumber-sumber sejarah dan folklore menggambarkannya sebagai sosok dengan karisma yang begitu intens hingga dianggap memiliki kemampuan hipnotis atau sihir oleh musuh-musuh adatnya. Kaum adat sering menuduh Tuan Kunan Renceh menggunakan sihir asing untuk mencuci otak pemuda Minangkabau, membuat mereka berani melawan mamak paman dan penghulu adat mereka sendiri, sebuah pelanggaran tabu terbesar dalam struktur matrilineal. 15.221 Legenda tamu misterius dan ilmu batin. Salah satu legenda yang paling kuat mengilustrasikan kekuatan batin Tuan Kunan Renceh adalah kisah tentang kedatangan seorang tamu misterius. Dikisahkan, setelah kembali dari medan perang membantu Imam Bonjol, Tuan Kunan Renceh didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal yang membawa tongkat dan Al-Quran. Dalam persepsi mistis masyarakat, tamu ini diakini sebagai pembunuh bayaran yang dikirim oleh pihak Belanda atau kaum adat, yang menyamar sebagai penuntut ilmu namun membawa senjata gaib atau racun. Tanpa perlu pertarungan fisik, Tuan Kunan Renceh melalui ketajaman mata batinnya kasif mampu menetralkan niat jahat tamu tersebut. Hanya dengan tatapan atau ucapan salam, sang tamu menjadi lumpuh niatnya atau ketakutan hingga melarikan diri. Narasi ini memperkuat klaim Padri bahwa ketaatan pada sunnah memberikan perisai perlindungan hizib yang jauh lebih kuat daripada jimat-jimat tradisional tangkal yang dipakai oleh kaum adat. 15. Ilmu Tuan Kunan Renceh yang paling mematikan sebenarnya adalah kemampuannya mendesakralisasi Pagaruyung. Dengan menyatakan keluarga kerajaan melakukan praktik jahiliyah, ia melucuti daulat kekuasaan berdaulat ilahiyah mereka di mata pengikutnya. Ini adalah kudeta metafisika.
Sebelum perang fisik dimulai, Padri telah memenangkan perang narasi suci. 15. 2,3 Tragedi Tuanku Lareh Simawang. Kutukan spiritual konflik batin antara kepatuhan pada adat dan tekanan islamisasi terekam dengan pedih dalam Kabat Tuanku Lareh Simawang. Cerita lisan ini berfungsi sebagai tragedi peringatan tentang bahaya berada di antara dua dunia. Tuanku Lareh Simawang, seorang kepala adat yang didukung oleh Belanda dan secara simbolis mewakili Orde Lama, menemukan hidupnya hancur bukan oleh pedang, tetapi oleh tekanan moral dan spiritual. Dalam Kaba, Lareh Simawang digambarkan melanggar prinsip keadilan dengan melakukan poligami yang tidak adil dan mengabaikan istri pertamanya, Siti Jamilah, demi istri muda yang lebih direstui oleh status barunya. Tragedi memuncak dengan bunuh dirinya Siti Jamilah dan anak-anaknya. Lareh Simawang kemudian menjadi gila. Interpretasi folklorik melihat kegilaan ini sebagai akibat dari kutukan spiritual atau hilangnya tuah karena bersekutu dengan kafir Belanda dan melanggar moralitas Islam. Doa-doa orang teraniaya Siti Jamilah dan tekanan batin dari para ulama Padri dianggap sebagai senjata metafisika yang meruntuhkan kemakmuran para kepala adat yang menolak bertobat. Kegilaan Lareh Simawang adalah kegilaan sebuah kebudayaan yang terkoyak. Tubuhnya ada di istana adat, tapi jiwanya disiksa oleh kegagalan memenuhi standar moral baru. Mitos Imam Bonjol, sang wali panglima menangkap peluru meriam. Fisika karomah Tuanku Imam Bonjol, pemimpin tertinggi Padri, adalah subjek dari lora supranatural yang paling intens. Ketika perang berlarut-larut dan Belanda mendatangkan teknologi militer superior meriam dan senapan, perlawanan rakyat membutuhkan sebuah mitos tandingan untuk menyeimbangkan asimetri teknologi tersebut. Folklore memberikan Imam Bonjol karomah yang membuat teknologi Belanda tidak berguna. Sebuah legenda yang tersebar luas di Pasaman mengklaim bahwa Imam Bonjol mampu menangkap peluru meriam Belanda dengan tangan kosong atau dengan kibasan jubahnya. Dalam variasi lain, peluru-peluru besi yang ditembakkan ke arahnya berubah menjadi air atau pecah menjadi serpihan tak berbahaya saat menyentuh kubah spiritual yang melingkupinya. Baru-baru ini, penemuan puluhan bola besi yang diduga peluru meriam di wilayah Bonjol oleh warga sering dikaitkan kembali dengan legenda ini. Bagi masyarakat lokal, tumpukan peluru yang tidak meledak ini adalah bukti fisik dari karomah sang imam. Narasi ini menegaskan bahwa kesucian spiritual suci lebih keras daripada besi penjajah. Kegagalan tembakan Belanda bukan dianggap sebagai meleset, melainkan karena zikir para pejuang Padri telah membelokkan realitas fisik. Misteri menghilang dan bilokasi trope umum lainnya dalam legenda Bonjol adalah kemampuan Halimun menghilang atau bilokasi berada di dua tempat sekaligus. Selama pengepungan benteng Bonjol yang brutal, laporan-laporan Belanda dan cerita rakyat yang menyertainya sering mengungkapkan frustrasi karena ketidakmampuan mereka menemukan atau menangkap Imam Bonjol meski sudah mengepung rapat. Folklore menjelaskan ini sebagai penyembunyian mistis. Imam Bonjol dikisahkan dapat berjalan melewati barisan tentara Belanda tanpa terlihat, atau muncul di beberapa titik benteng secara bersamaan untuk memberi komando. Ilmu ini sering dikaitkan dengan ilmu tarekat tingkat tinggi. Bahkan narasi penangkapannya direvisi oleh memori kolektif. Imam Bonjol tidak ditangkap karena pertahanannya jebol, melainkan karena ia memilih untuk menyerah demi menyelamatkan rakyatnya dari pembantaian lebih lanjut. Ini menjaga martabat dan superioritas spiritualnya bahkan dalam kekalahan militer. Evolusi Silek Silat Minangkabau memberikan bukti fisik yang paling jelas dari pertarungan dan sintesis antara mistisisme adat dan teologi Islam. Silek harimau adat lama. Secara historis, gaya ini meniru gerakan dan ferositas harimau. Praktisinya sering berusaha untuk menjadi harimau, memanggil roh inyak untuk merasuki mereka dalam pertempuran. Ini melibatkan kondisi menurun trans, memberikan toleransi rasa sakit yang tinggi dan serangan yang brutal mencakar, merobek. Dalam pandangan ulama, ini dekat dengan syirik karena mengundang entitas selain Allah ke dalam tubuh. Silek Kumango Sintesis Islam dikembangkan oleh Syekh Abdurrahman Kumango dari Tanah Datar. Gaya ini merepresentasikan islamisasi seni bela diri. Folklore menggambarkan Syekh Kumango bukan hanya sebagai pendekar tetapi sebagai mursyid tarekat. Dalam legenda, ia mengalahkan para parewa yang menggunakan kekuatan kasar atau ilmu hitam tanpa menyentuh mereka secara fisik. Ia menggunakan zikir dan tenaga dalam yang bersumber dari pernapasan dan koneksi vertikal kepada Allah Hablu Minallah, bukan dari roh binatang. Gerakan Silek Kumango lebih halus, defensif, namun mematikan, mencerminkan ketenangan jiwa seorang sufi.
4,2 Kekalahan Sang Parewa dan netralisasi Gaiwang. Motif berulang dalam legenda Sile adalah duel antara Parewa mewakili petarung animis, kacau, amoral dan pendekar saleh pejuang takwa. Parewa sering digambarkan menggunakan Gaiwang, ilmu hitam mematikan yang bisa meremukan organ dalam musuh hanya dengan memukul bayangannya di tanah atau di air. Namun, dalam narasi Islam, pendekar saleh memiliki penawarnya. Dengan membaca ayat kursi atau menjaga kondisi wareng kesadaran penuh akan Allah, tubuh sang pendekar menjadi hilang dari pandangan batin si penyihir Gaiwang, sehingga bayangannya tidak bisa diserang. Kisah Syekh Kumango yang mempertobatkan seorang parewa sakti setelah melumpuhkannya hanya dengan satu pandangan mata atau satu sentuhan ringan adalah pokok dari genre ini. Ini menyimbolkan penundukan kekuatan mentah yang kacau oleh otoritas spiritual yang disiplin. Filosofi kain kafan dalam Sile Kumango dan aliran silat berbasis surau lainnya, pakaian latihan seperti celana galembong dan mentalitasnya sering dikaitkan secara simbolis dengan kain kafan. Tuan Kurau dan Front Utara, perang melawan sihir Batak, kampanye di Tanah Batak, mantra Vies ayat ekspansi Padri ke utara menuju Tanah Batak, Mandailing dan Tapanuli di bawah pimpinan Tuan Kurau dikelilingi oleh legenda peperangan magis yang intens. Tanah Batak dikenal memiliki datu, dukun atau penyihir yang sangat kuat dan Pangulu Balang, patung penjaga yang diisi roh. Folklore menggambarkan invasi Padri bukan sekadar kampanye militer, tetapi benturan antara mantra Batak dan ayat Quran. Para datu Batak dikisahkan melepaskan begu roh jahat dan angin racun untuk menghalau pasukan Padri. Sebagai respons, Tuan Kurau dan kavaleri jubah putihnya menggunakan pekikan takbir Allahu Akbar sebagai senjata sonik untuk mendisorientasi roh-roh tersebut dan memecahkan konsentrasi para penyihir. Kuda-kuda pasukan Padri dikatakan tidak mempan terhadap ranjau magis yang dipasang di perbatasan. Teror mazhab Hambali, revisi kontemporer dan folklore yang dikumpulkan oleh penulis seperti Mangaraja Onggang Parlindungan dalam buku kontroversial Tuan Kurau menyajikan pandangan yang lebih gelap. Tuan Kurau digambarkan sebagai teror yang menggunakan ilmu Hambali merujuk pada interpretasi Wahabi yang keras untuk menghancurkan budaya pribumi tanpa ampun. Dalam cerita-cerita ini, sihir Padri adalah kedisiplinan mereka yang mengerikan dan ketidakpedulian mereka terhadap tabu-tabu lama. Mereka membakar sopo rumah adat dan membungkam gordang gendang sakral, sebuah tindakan yang dalam pandangan mistis lokal dianggap sebagai membunuh roh suku. Di sini, Islam Padri tampil sebagai kekuatan yang alien dan overpowering, yang memakan identitas lama. Resistensi ilmu hitam, Gasyang Tangkurak dan Palasi Gasyang Tangkurak, balas dendam asmara ketika Islam semakin kuat memegang kendali sosial, sisa-sisa ilmu lama tidak menghilang sepenuhnya. Mereka bergerak ke bawah tanah underground, menjadi apa yang kemudian dilabeli sebagai ilmu hitam. Salah satu yang paling terkenal dan ditakuti dalam folklore Minangkabau adalah Gasyang Tangkurak, sebuah gasing yang dibuat dari potongan tulang dahi tengkorak manusia yang mati secara tidak wajar. Legenda menuturkan bahwa ketika Islam melarang ritual pacaran tradisional yang dianggap bebas, para pemuda yang ditolak cintanya beralih ke Gasyang Tangkurak untuk membuat wanita pujaan mereka gila karena nafsu atau sakit keras. Pertarungan berpindah dari medan perang ke ranah domestik. Respons Islam terhadap ini adalah ruqyah dan pembacaan surah-surah pelindung. Banyak kisah tentang buya atau ulama kampung yang terlibat dalam pertempuran psikis jarak jauh dengan operator Gasyang Tangkurak, di mana gasing itu akan pecah berkeping-keping atau si dukun akan muntah darah saat ayat-ayat Al-Quran dibacakan di rumah korban. Ini merepresentasikan ketegangan abadi antara hasrat individu, adat atau nafsu dan kontrol moral Islam. Palasik dan imunisasi spiritual. Palasik, makhluk pengisap darah, sering digambarkan sebagai kepala yang terlepas dari tubuh dengan organ dalam menggantung, adalah sisa lain dari supranatural pra-Islam. Folklore sering memposisikan Palasik sebagai ilmu keturunan Sako dari keluarga-keluarga yang menolak membuang ilmu tua mereka demi Islam. Buya atau ulama kampung menjadi garis pertahanan utama. Cerita-cerita menekankan bahwa senjata fisik parang, senapan tidak berguna melawan Palasik. Hanya ilmu Allah yang bisa melukainya. Narasi ini secara efektif membongkar ketergantungan masyarakat pada dukun tradisional untuk perlindungan anak, dan memindahkan ketergantungan spiritual komunitas kepada ulama. Perlindungan bayi tidak lagi menggunakan tangkal jimat semata, tetapi dengan zikir dan doa, menandai pergeseran otoritas medis spiritual. Kabacin Dua Meto adalah narasi induk kebudayaan Minangkabau. Meskipun berkisah tentang intrik istana Pagaruyung,
Pembacaan mendalam mengungkapkan pergulatan untuk mendamaikan dunia adat dengan dunia Islam yang lebih luas. Bundo Kanduang digambarkan memerintah berdasarkan adat, namun legitimasinya semakin dikaitkan dengan garis keturunan Islam. Konflik dalam Ka'bah, yang melibatkan sihir dan pertempuran, berfungsi sebagai alegori bagi perjuangan internal jiwa Minang. Karakter-karakternya menggunakan keris dan ilmu batin, tetapi takdir mereka ditentukan oleh kehendak Allah. Folklore menyelesaikan ketegangan ini dengan mengangkat Bundo Kanduang ke status semi-ilahiyah. Ia tidak mati, melainkan raib ke langit. Tambo alam Minangkabau mengalami proses penulisan ulang selama berabad-abad. Versi aslinya yang mungkin murni animistik kemudian disisipi figur Iskandar Zulkarnain. Ini adalah perang sastra di mana para juru tulis muslim menggunakan pena untuk menaklukkan masa lalu. Dengan menjadikan nenek moyang pertama sebagai figur yang diakui dalam tradisi Islam, mereka secara retroaktif membuat adat menjadi Islam sejak lahir. Kekuatan magis para leluhur diklasifikasi ulang, mereka bukan lagi dewa tetapi wali atau jin Islam yang saleh. Pertarungan ilmu dalam folklore Minangkabau adalah proses pencernaan yang keras, magis, dan filosofis. Silek harimau yang ganas tidak dihancurkan tetapi dijinakan. Roh harimau tidak diusir, tetapi dikonversi menjadi penjaga surau. Kekebalan magis para kepala adat digantikan oleh karomah para wali padri. Bahkan dalam kekalahan militer Imam Bonjol, mitos kemenangannya secara spiritual tetap hidup. Melalui cerita-cerita ini, masyarakat Minangkabau mengonstruksi sebuah pandangan dunia di mana Islam adalah kekuatan supranatural tertinggi, tetapi adat lama tetap menjadi wadah fisiknya. Ilmu bara dilawan dengan ilmu rohani, dan ilmu leluhur dimurnikan oleh ilmu Al-Quran. Sintesis ini terkapsulasi sempurna dalam aforisma, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Pertarungan-pertarungan yang dikisahkan dalam folklore ini adalah kawah di mana pepatah tersebut ditempa menjadi eksistensi. Dalam memori Minangkabau, Islam tidak sekadar masuk. Ia bertarung, menaklukkan, dan akhirnya menikahi jiwa tanah ini.